Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut jika Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan gabung dalam Pilpres 2024 akan menjadi satu kekuatan besar. Meski masih wacana, tentu statement Said ini langsung menuai perhatian. Apakah pernyataan ini mewakili PDIP ataukah semata untuk mengimbangi Prabowo Subianto yang elektabilitasnya terus naik? Mungkinkah saat ini sudah ada komunikasi antara PDIP dengan Partai Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan? Saya Skolastika Silvia, inilah Liputan 6 Talks. Baik, langsung saja saya ingin menyapa narasumber yang sudah hadir bersama kita dalam Liputan 6 Talks sore ini. Di sambungan Zoom ada politisi Nasdem Mas Fauzi Amro. Mas Fauzi, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya, thank you ya Mas Fauzi sudah gabung. Nah, saya juga ingin menyapa Mas Fauzi, di studio juga sudah gabung semuanya. Bersama saya dengan sore ini ada juru bicara PKS Mas Muhammad Iqbal. Halo Mas Iqbal, apa kabar, sehat ya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya ada pengamat politik SMRC Mas Saidiman Ahmad. Mas Said, terima kasih sudah gabung jauh-jauh ke studio Liputan 6. Dan tentunya pengamat media sosial Indonesia Indikator Mbak Rustika Herlambang. Mbak Tika, apa kabar? Baik Mbak, sehat. Terima kasih kembali hadir di studio Liputan 6 Talks. Oke, langsung saja. Ini kemarin wacananya sudah bergulir sejak awal pekan ya. Dan langsung ramai jadi perhatian, headline di mana-mana. Sebenarnya kita juga akan nanti ada politisi PDIP Arya Bima, tapi masih menunggu untuk bergabung. Tapi saya mau tanya dulu ke Mas Fauzi nih. Mas Fauzi, jadi soal wacana duet Ganjar Anies, ini wacana atau serius? Pertama, terima kasih Mbak Silvi. Saya sapa dulu, ada teman koalisi saya, ada Pak Iqbal dari PKS, ada juga Pak Saidiman dari SMRC, ada Mbak Tika, pengamat medsos, dan Mbak Silvi sendiri dan kawan-kawan semua yang saya hormati, dan ada sahabat saya Arya Bima. Ide ini muncul dari Pak Said Abdullah, tokoh senior di PDI Perjuangan, sekaligus Ketua Banggar dan anggota Komisi 11, sama-sama di saya anggota Banggar dan Komisi 11. Pertama saya melihat ide koalisi Ganjar Anies ini kan ide yang harus kita hargai lah. Ide penyatuan kelompok nasionalis dan kelompok Islam, kelompok agama, sehingga nanti polarisasi dalam Pilpres tadi tidak tersentuh oleh politik identitas. Nah, ide ini menurut saya yang dilakukan oleh Pak Said itu sangat bagus sekali, dan wajarlah orang beride, niat baik, nawa itu yang baik. Ya, kita plus minusnya kita rasakan sendiri, khusus di Partai Nasdem dan Partai Koalisi. Kami telah mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu, 3 Oktober 2022. Kita udah deklarasi pertama kali Anies Baswedan sebagai presiden. Dan sampai sekarang tetap Pak Anies Baswedan kita masih jagokan sebagai presiden dari koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tinggal persoalan sekarang diwakil. Nah, siapa wakilnya? Kita serahkan semuanya ke Pak Anies Baswedan. Tapi ide yang menarik bagi saya adalah, bagi kawan-kawan Nasdem adalah, ide ini muncul dari tokoh PDI Perjuangan. Dan kami merespon ide ini supaya ada gagasan baru dalam berwacana berpolitik di kita. Menyatunya kelompok nasionalis dan kelompok religius ini penting untuk belajar politik kita ke depan. Mas Fauzi, tapi bentuk respon Nasdem terhadap wacana PDIP ini apa? Respon yang pertama ya, orang ada ide, orang ada saran, ya kita terima saran dan ide itu. Sebagai sebuah proses pembelajaran politik di masa yang akan datang, ide ini tidak langsung kami bantah. Tapi kami menyarankan sebelum janur kuning melengkung itu sah-sah saja. Dan tidak ada di politik yang tidak mungkin. Nah, tapi kami garis bawahi bahwa kami dari Partai Nasdem sudah mendeklir Pak Anies calon presiden. Tapi next ke depan ya tergantung dari partai kawan-kawan koalisi. Karena koalisi ini sudah solid, kita sudah ada piagam bersama, berkomitmen bersama di 3 partai, dan apapun yang terjadi, baik presiden maupun calon presiden, kami bicarakan dengan teman-teman yang ada di koalisi, seperti itu. Oke, jadi tadi kan yang berulang kali di highlight adalah Anies Baswedan presiden gitu ya. Jadi bukan Ganjar Anies, tapi kalau misalnya Anies Ganjar gitu, gimana tuh Mas Fauzi? Abis ini Mas Iqbal ya?
Per hari ini baik Mas Iqbal di PKS, kawan-kawan di Demokrat, kami tetap mengedepankan Pak Anies sebagai calon presiden. Kalaupun nanti ada perubahan konstelasi politik menuju Oktober dan November ini, ya kami bicarakan dengan koalisi bahwa Nasdem tidak bisa mengambil inisiatif bersama karena kita sudah bagian dari koalisi, baik itu Demokrat maupun PKS dan Nasdem sendiri. Dan wacana, ya kalau kita sepakati kalau Aniesnya nomor 1, ya monggo kalau Pak Ganjar mau di nomor 2. Itu mungkin alternatif terbaik. Nah, langsung kita tanya teman koalisinya Mas Iqbal, gimana? Ya, saya kira memang wacana ini saya kira tidak terlalu dianggap serius oleh koalisi kami ya. Karena kami sudah deklarasikan Mas Anies sebagai salah satu kandidat calon presiden dan tinggal mencari wakil presidennya. Artinya apa? Tidak ada urgensinya juga untuk menseriusi. Karena apa? Karena kursi udah cukup. Kecuali tadi ada di tengah jalan yang tiba-tiba membatalkan. Tetapi saat ini koalisi perubahan sangat solid untuk mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Oke, jadi melihatnya serius atau wacana? Saya kira wacana karena tidak resmi, tidak ada itikat baik juga. Misalnya kalau serius kan datang ke kantor partai, ayo kita dukung ini kan. Atau yang ngomong ketum ya. Tapi ini kan masih dilontarkan ibarat test the water ya. Coba cek ombak ya, kira-kira responnya gimana nih, positif atau negatif nih gitu ya. Tapi kami melihat memang di posisi saat ini kita sedang mencari sosok calon wakil presiden. Nah makanya kalau seandainya mungkin Mas Ganjar mau jadi wakil presiden Mas Anies, mungkin bisa dibincangkan bahasa Melayu. Oke, tapi berarti saat ini kalau tadi bilangnya belum ada komunikasi resmi? Belum ada ya? Belum. Ke Nasdem juga belum ada ya, Mas Fauzi ya? PDIP? Belum, ini kan baru wacana. Wacana itu kan boleh aja orang berwacana, idealnya seperti ini, sarannya seperti ini, masukannya seperti ini. Toh keseriusannya belum sama sekali, Pak. Bahwa kami Nasdem, PKS, dan Demokrat itu udah koalisi lahir batin, Mbak, seperti itu. Tapi ada rencana jemput bola mungkin, Mas Fauzi? Ya namanya kalau orang yang mau, nggak mungkin kita nawarkan diri. Nah, kan yang ide muncul itu kan dari PDI Perjuangan, dari Pak Said. Ya kalau memang PDI atas nama PDI Perjuangan bukan atas nama Pak Said, mereka akan berkunjung ke koalisi. Nah itu baru kita anggap serius. Tapi kalau hanya wacana, lontaran, misal seperti itu, ya kita anggap itu hal yang biasa dan itu wacana, dan wacana itu kita harus hargai sebuah proses demokrasi. Oke, nah kalau Mas Said sendiri melihatnya seperti apa? Partai-partai ini belum ada komunikasi gitu ya, artinya belum ada follow up. Apakah memang wacana ini sebatas wacana? Saya kira ya tentu saja semua adalah wacana ya, sampai pendaftaran nanti baru kita bisa katakan fix, tapi semua masih bisa berubah. Saya kira wacana ini perlu mungkin ya buat teman-teman PKS atau teman-teman koalisi perubahan untuk persatuan, ya sudah ada kesepakatan mereka untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kalau ia digabungkan dengan Ganjar Pranowo, siapa yang akan nomor 1, siapa yang akan nomor 2, saya kira pembicaraannya akan menjadi lebih panjang ya. Sekarang pun pembicaraannya cukup panjang soal menentukan siapa kira-kira yang akan mendampingi Itu aja Anies belum Baswedan. selesai ya, ini Itu kayak belum nambah selesai. satu masalah lain seperti itu Mas Said. Ya, tetapi saya kira juga kita bisa mendudukkan wacana ini muncul dalam konteks apa. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, setidaknya setelah memasuki 2023, ada memang kecenderungan dukungan publik pada Anies Baswedan relatif stagnan, bahkan menurun. Menurun. Saya kira ini juga mungkin ya menjadi salah satu konteks kenapa wacana ini muncul. Daripada misalnya tidak dapat sama sekali di pemilu nanti, di Pilpres nanti, kenapa tidak bergabung dengan Ganjar yang juga elektabilitasnya punya potensi untuk masuk putaran kedua lebih besar misalnya daripada Anies Baswedan setidaknya untuk sekarang. Kenapa tidak bergabung ke sana? Kalau kita lihat mungkin ya Mas Iqbal mengatakan bahwa agak susah mempertemukan misalnya kelompok politik seperti PKS dan
PDIP yang masing-masing agak kuat ideologinya gitu loh. Gimana mempersatukan dua kekuatan politik ini. Tetapi kalau kita lihat secara lebih luas, saya kira antara Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo sebenarnya walaupun ada banyak perbedaannya tetapi juga banyak persamaan sebenarnya. Tadi Nasdem mengatakan bahwa ini menyatukan kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Saya melihat bahwa di dalam Ganjar sebenarnya juga ada unsur Islamnya. Lebih dekat ke santri. Kita menemukan bahwa kelompok santri di Indonesia itu lebih cenderung mendukung Ganjar Pranowo atau dekat dengan Ganjar Pranowo. Keluarganya sendiri adalah keluarga santri, terutama dari istrinya ke P3 dan seterusnya. Jadi ada yang bisa dipertemukan sebenarnya di sana dari sisi ideologi. Sama-sama dari kelompok Islam kalau kita katakan, walaupun secara formal Ganjar di PDIP yang biasa disebut sebagai kelompok politik nasionalis atau abangan begitu ya, tapi sebenarnya ada irisan kelompok Islamnya. Hanya bedanya adalah Anies mungkin lebih mewakili kelompok Islam yang modernis, katakanlah demikian, sementara Ganjar Pranowo lebih kental Islam yang tradisionalisnya atau Islam santrinya, dekat dengan NU, sementara Anies mungkin dekat dengan kelompok yang secara umum mungkin warna Islam seperti Muhammadiyah dan seterusnya. Jadi kalau kita gabungkan sebenarnya ada juga selain nasionalis Islam juga Islam tradisionalis dan Islam modernis juga bisa menyatu di sana. Yang kedua juga saya kira penting melihat bahwa sekali lagi ada banyak perbedaan antara kelompok Anies dan Ganjar, tetapi kita juga melihat ada persamaannya dari sisi bahwa dua tokoh ini selain sama-sama muda, juga sama-sama alumnus UGM, mereka juga berkembang secara politik di masa demokrasi. Mereka adalah aktivis-aktivis yang lahir dan berkembang di masa reformasi atau di masa demokrasi sekarang. Agak berbeda misalnya dengan rekam jejak Prabowo Subianto yang berkarir di militer dan puncak karirnya justru berada pada masa Orde Baru. Dia adalah satu representasi kekuatan politik lama. Ganjar dan Anies ini adalah bisa dikatakan representasi kekuatan politik baru. Karena itu dari sisi itu sebenarnya bisa bertemu. Jadi politik baru melawan politik lama kira-kira itu. Jadi sebenarnya benang merahnya sih kalau disatuin bisa aja ya. Ada benang merahnya. Nah tapi kalau dari wacana ini pihak mana sih yang sebenarnya diuntungkan? Sebenarnya semua bisa diuntungkan. Semua bisa mengambil keuntungan? Semua bisa mengambil keuntungan. Tadi misalnya kalau kita lihat kecenderungan di berbagai survei, beberapa bulan terakhir Anies melemah begitu ya seiring dengan menguatnya Prabowo Subianto, karena itu kansnya untuk sekarang ya, kita tidak tahu 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi ke depan, kansnya sedikit lebih kecil sekarang dibanding dua calon itu. Dengan bergabung dengan salah satu kelompok baik Prabowo maupun dengan Ganjar Pranowo, kebetulan sekarang yang diwacanakan adalah Ganjar Pranowo, ini bisa memberi keuntungan politik sebetulnya buat blok politik ini. Daripada tidak dapat sama sekali, kenapa tidak bergabung dengan kelompok yang potensial menang. Itu dari sisi Anies. Dari sisi Ganjar juga penting, mengingat persaingan antara Ganjar dengan Prabowo Subianto sekarang sangat ketat. Di survei SMRC yang terakhir, dalam 3 simulasi yang kita rilis, top of mind, 3 nama dan juga head to head, itu semuanya mepet. Kita tidak bisa menentukan siapa pemenang atau siapa yang suaranya lebih unggul sekarang antara Prabowo dengan Ganjar. Di bawah margin of error. Margin of error dari survei SMRC terakhir 1,65%. Kita survei agak besar dari biasanya dengan responden 5.000 responden dengan respons rate 85%. Jadi margin of errornya 1,65%. Jadi untuk dikatakan signifikan jaraknya antara dua calon itu jika jaraknya sekitar 3,3%. Sementara jaraknya di bawah itu semua. Bahkan di head to head jarak antara Prabowo dengan Ganjar itu cuma 3%. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal elektabilitasnya. Sebelumnya kita ke Mbak Tika. Mbak Tika, kalau di medsos dengan wacana ini sentimennya jadi negatif atau positif? Itu seru sebenarnya gitu. Serunya kenapa gitu? Karena semua terkejut gitu. Jadi dalam politik itu ternyata ada efek yang kenapa membuat pembicaraan terkait dengan Ganjar Anies dan Anies Ganjar yang ada di netizen itu luar biasa besar gitu. Jadi dalam 1 minggu terakhir itu lebih dari 5.600 percakapan sebenarnya postingannya, tapi engagementnya tuh lebih dari 35.000. Jadi itu menunjukkan bahwa ternyata situasi ini mengejutkan gitu. Tapi behind situasi yang sangat mengejutkan dengan data-data yang luar biasa itu, ada satu hal yang ditarik garis gitu terkait sama tadi yang disampaikan, teks dan konteks gitu. Jadi sebuah teks itu lahir dia tidak pernah
dilepaskan dari konteks gitu. Jadi dalam 1 minggu terakhir itu ketika kita membaca dinamika politik itu, jadi situasi internal maupun situasi eksternal itu terlihat sekali gitu. Isu apa yang sedang berkembang saat itu? Ternyata gitu ya, isu ini muncul ketika duet Anies sama Ganjar dan sebaliknya dimunculkan ketika koalisi gemuk itu sedang dideklarasikan. Wacana Prabowo Gibran, kemudian juga rumor JKW dan Pak Jokowi dan Bu Megawati sedang renggang gitu kan. Terus kemudian terakhir adalah pembelotan dalam tanda petik kader PDIP gitu. Nah tiba-tiba muncullah wacana ini yang akhirnya kayak sesuatu yang awalnya rame langsung fokus semua ke Anies dan Ganjar gitu. Kenapa ya dimunculkan oleh PDIP gitu. Nah seperti tadi. Nah bagaimana gitu ya respon netizen. Nah respon netizen kita sebenarnya bisa membuka di data ya. Jadi terbagi dalam 4 kelompok gitu ya. Jadi ada kelompok klaster pendukung Ganjar itu ada 20%. Klaster pendukung Anies itu ada 14%. Kemudian ada klaster pendukung Prabowo itu 26% dan juga ada klaster berita media itu ada 25%. Jadi kita buka di jejaring data yang satu lagi yang social network analytics. Nah di situ sebenarnya kelihatan bahwa pendukung Ganjar itu cenderung untuk tidak setuju wacana tersebut gitu kan. Nah terus netizen nih bermain ini kenapa sih PDIP memainkan perasaan kami, gitu kan. Nah tapi beberapa pendukung dari kelompok Ganjar juga menyatakan kalau ini yang terbaik kenapa enggak gitu. Jadi mereka bicara tentang ya kalau ini yang terbaik ya sudahlah gitu. Nah kalau klaster pendukung Anies itu ada 14%, itu rata-rata cenderung menolak semuanya atas wacana ini gitu. Karena mereka menganggap mestinya bukan Ganjar Anies tapi Anies Ganjar. Nah itu menurut mereka. Dan sementara itu dari kelompok Demokrat itu menyatakan bahwa enggak, harusnya Anies tetap sama AHY saja gitu. Nah bagaimana dengan kelompok jaringan Prabowo? Ya mereka bersikap tidak terganggu oleh isu ini gitu. Mereka mendukung wacana duet Anies Ganjar sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik-baik saja gitu. Nah sementara yang lain kenapa ini menjadi sangat besar? Karena isu itu dipicu oleh pemberitaan media yang terus-menerus menyatakan atau menyampaikan isu terkait sama Anies dan Ganjar. Nah kalau kita bedah benar-benar gitu ya, orang yang setuju dan tidak setuju, memang yang setuju itu cuma 5% gitu. 95% itu ya ini yang menyatakan setuju dan tidak setuju ya. Artinya yang saya setuju atau tidak gitu. Tapi yang lain itu sebenarnya masih wacananya macam-macam gitu. Tapi bahwa kemungkinan ini kita masih bisa terjadi itu netizen masih membuka peluang itu gitu. Jangan-jangan memang wacana cuma untuk melempar isu. Mas Said melihatnya gimana? Ini akan seru tentu kalau sudah ada Mas Bima bergabung, tapi masih menunggu ya. Mas Said mungkin. Iya itu tadi saya kira kita bisa mengatakan ini sekedar wacana ya, tapi kalau kita melihat konteksnya tadi secara detail, saya kira ya mungkin sejumlah elit kita memang mengharapkan sesuatu dari kebuntuan ini. Katakanlah bahkan ya kalau kita lihat elektabilitas dari 3 tokoh ini kan ketat sekali. Karena itu kalau 3-3-nya maju berdasarkan data sekarang ini hampir pasti akan 2 putaran, karena itu limpahan suara dari salah satu ke yang lain itu menjadi sangat penting gitu. Saya kira konteksnya itu, jadi ada persaingan elektoral yang begitu penting, apalagi tadi konteksnya ini dari PDI, suara ini pertama kali muncul dari PDI Perjuangan yang sekarang lagi ramai sekali dibicarakan, ada elitnya yang sangat populer, lagi banyak ya isunya ya, sangat populer, pindah dukungan ke yang lain. Kemudian sebelumnya juga ada wacana atau predik atau anggapan sejumlah orang bahwa Prabowo sebenarnya Joko Widodo sebenarnya punya aspirasi politik yang berbeda dengan aspirasi politik PDI Perjuangan. Karena itu ya dalam situasi semacam ini yang muncul ide, kenapa tidak disatukan kelompok ini melawan, misalnya katakanlah kalau itu blok benar itu adalah koalisi besar, ini adalah bagian dari blok Jokowi yang melawan itu misalnya. Kan itu bisa kita juga bisa melihat dari konteks itu. Nah, Mas Said kalau mengulas elektabilitasnya tadi sedikit yang sempat disebutkan di awal, berapa persen sih perbedaannya antara ketiga baca pres ini?
Di survei terakhir SMRC yang kita lakukan Juli sampai Agustus itu untuk 3 nama kita menemukan Ganjar Pranowo 35,9%, Prabowo Subianto 33,6%. Ini selisihnya ini di bawah margin of error, hanya sekitar 2% kan. Sementara selisih keduanya dengan Anies Baswedan itu signifikan secara statistik. Anies Baswedan memperoleh 20,4%. 20,4%. Itu dari 3 nama. Dari 2 nama itu persaingan antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo juga sangat ketat. Kita menemukan bedanya 3%, 44,5% untuk Prabowo Subianto dan 41,5% untuk Ganjar Pranowo ya. Secara absolut angkanya di atas, tapi sebenarnya secara statistik ini kita tidak bisa menentukan siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Dan kita juga ada menganalisis sebetulnya bahwa perbedaan suara ini juga kemungkinan disebabkan oleh tingkat pengetahuan publik yang berbeda terhadap ketiga calon. Kita menemukan bahwa yang paling dikenal sekarang kan Prabowo Subianto karena sudah berkali-kali ikut pemilu, sementara kedikenalan Ganjar Pranowo masih sedikit di bawah, sekitar 84%. Nah, kalau kita analisis, yang kita analisis adalah yang sama-sama tahu ketiga nama calon, perbedaan suara Ganjar dengan Prabowo menjadi signifikan. Baik dalam 3 nama maupun dalam 2 nama. Baik, tapi kalau balik lagi bicara soal wacana duet Ganjar Anies itu, kalau misalnya dalam matematika politik itu sama nggak sih Ganjar dan Anies saat ini kan elektabilitasnya ada masing-masing ya tadi 33,6, 20,4. Apakah kalau dua-duanya bergabung itu artinya elektabilitasnya ditambahkan gitu? Matematika politiknya sama nggak gitu? Pasti tidak. Karena di dalam berbagai macam survei yang kita lakukan, berkali-kali survei kita lakukan, publik ini dalam menentukan pilihan itu lebih fokus pada calon presiden, bukan pada wakil presiden. Jadi itu yang kita lihat. Cuman kalau ada tokoh yang digabungkan, yang katakanlah yang selama ini resistensinya kuat, mungkin ketika bergabung resistensinya bisa diminimalisir kira-kira. Tetapi bahwa otomatis pindah ke sana itu tidak akan. Oke, nggak seperti itu ya, matematika politiknya nggak seperti matematika normal ya, Said ya. Oke, Mas Fauzi mungkin menanggapi, jadi sentimennya sebenarnya negatif ya. Tadi Mbak Tika sudah menyebutkan soal wacana duet Ganjar Anies. Sebenarnya kaget aja sih Mbak. Efek kejutnya ya? Efek kejutnya, kaget gitu. Karena kan itu tidak pernah terfikirkan sama sekali gitu. Out of the box gitu. Nah, akhirnya PKS kan atau Nasdemnya sempat ini nggak? Ketika pertama kali di-announce ya, disebutkan oleh Pak Said, waktu itu responnya seperti apa? Ya kita masih menganggap ini bagian dari gimmick-gimmick aja ya. Artinya karena ini kan ibaratnya toss the water tadi. Dia cek ombak, kira-kira gimana respon nih? Kalau positif mungkin bisa di follow up, mungkin terjadi gitu ya. Kalau ternyata negatif, ya ini bisa jadi hanya untuk wacana saja. Kalau negatif itu bisa diatur dengan strategi komunikasi yang jauh lebih baik. Betul. Gimana ini menyatukan jadi dua saya belah melihat pihak? bahwa ini masih sangat dinamis. Kita nggak tahu apakah keputusan MK, ada 2 loh keputusan MK nih yang sekarang kita tunggu. Pertama usia calon presiden yang 35 tahun, atau gugatan juga tentang batasan usia presiden. Bisa jadi nanti yang muda bisa berlayar, yang senior tidak bisa berlayar. Jadi ini sangat dinamis. Jadi kami melihat bahwa sampai saat ini kami tegak lurus bersama Anies Rashid Baswedan untuk bisa maju dan bisa berlayar. Karena perahunya udah cukup. Jadi kami sekarang sedang mencari calon wakil presidennya. Oke, nah sudah gabung juga bersama kita Mas Arya Bima, politisi PDIP. Mas Bima, terima kasih sudah gabung. Baik, kita sudah jalan sekitar tadi 20 menit Mas Bima. Soal pernyataan maksud saya, pernyataan Pak Said Abdullah kemarin ya, wacana duet Ganjar Anies. Apakah ini mewakili sikap PDIP? Iya, sampai hari ini Dewan Pimpinan Pusat Partai untuk kandidat calon wakil presiden masih mengacu dari apa yang disampaikan Ibu Mega dan Mbak Puan dari 10 nama yang mengerucut ke 5 nama. Bahwa kemudian terlihat adanya hasil survei yang saat ini terlihat beberapa opini masyarakat yang melihat pasangan Ganjar Pranowo, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan, tentunya PDI Perjuangan melihat
wacana-wacana itu dalam sisi ideologis memang perlu permenungan yang mendalam. Dari sisi politis memang tidak mudah karena PDI Perjuangan adalah partai pengusung Pak Joko Widodo yang harus tidak hanya memenangkan tapi mempertahankan dan mengamankan sampai selesainya masa tugas Pak Joko Widodo. Dengan demikian seluruh narasi besar sampai dengan visi-misi program dan kegiatan yang saat ini dijalankan oleh Pak Joko Widodo adalah sesuatu hal yang merupakan implementasi dari Pancasila yang lebih smart, yang teknokratik, yang tercermin dengan berbagai program dan kegiatan yang ada. Disinilah sisi perbedaan dengan narasi Pak Anies Baswedan yang mengusung perubahan yang sangat antagonis. Itu dari sisi politis. Kemudian kita melihat bahwa ada pendapat-pendapat masyarakat yang menginginkan bersatunya antara cara pandang politis dari Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan kita lihat sebagai sesuatu yang lumrah-lumrah saja. Kalau Ibu Mega sampaikan bahwa akhir-akhir ini banyak dansa-dansi antar tokoh dan antar partai politik, kita lihat sebagai satu dinamika. Cara berpikir yang lebih membuat keteduhan, cara berpikir yang menginginkan adanya faktor persatuan. Kalau saya lihat komentar-komentar yang ada, tidak hanya seorang bakal calon presiden dan wakil presiden, ada artis yang berseteru atau mau cerai saja. Para komentator anak muda ini menginginkan adanya supaya semakin teduh dan rukun. Nah, pandangan-pandangan menyatukan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan kebanyakan juga narasi-narasinya juga inginnya ada keteduhan. Ini adalah suatu dinamika yang terjadi di masyarakat, bahwa apakah itu nanti akan berlanjut, saya belum melihat Dewan Pimpinan Pusat Partai itu membicarakan lebih serius tentang pasangan antara Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan. Sejauh mana itu akan terrealisasi di dalam politik, memang tidak ada yang tidak mungkin. Tapi sejauh mana kemungkinan itu saat ini masih sangat kecil sekali. Ini yang menurut saya berbagai pandangan secara sosiologis tadi, bahwa ada nuansa-nuansa membangun bentuk pemikiran-pemikiran yang rekonsiliatif. Tapi political bonding dari PDI Perjuangan serta partai-partai pengusung Pak Joko Widodo kemarin memang sangat berbeda dengan political bonding dari Mas Anies Baswedan. Ini yang menurut saya komentar sampai hari ini, dan statement Pak Said Abdullah kemarin juga merespon sah-sah saja, dan kita selalu mencermati dan selalu menghargai hal-hal yang terkait dengan hasil survei, karena apapun itu adalah indikator ya yang perlu kita perhatikan. Tetapi sejauh mana saat ini PDI Perjuangan kerjanya lebih fokus pada turun ke bawah, menghadirkan dan membawa Pak Ganjar Pranowo untuk lebih dikenal, karena sampai hari ini masih 85% rakyat Indonesia yang kenal Pak Ganjar Pranowo. Dari 85% itu pun juga belum 100% tahu bahwa Pak Ganjar Pranowo adalah calon presiden Republik Indonesia. Masih ada 15% yang belum kenal. Ini masih ditugaskan dengan door to door, turun ke bawah, ya, tidak hanya bermain di wacana publik di media sosial. Itu yang saya kira pendapat dan masukan dari saya, yang tentunya sekali lagi sampai hari ini Dewan Pimpinan Pusat belum pernah membicarakan kandidat wakil presiden, dalam hal ini adalah Mas Anies Baswedan. Tapi sekali lagi bahwa survei adalah salah satu indikator bagaimana melihat realitas, keinginan dan kehendak masyarakat, dan itu adalah bukan hasil akhir. Kita tahu bahwa Pilpres ini masih cukup panjang, mengubah keadaan dari hasil survei juga terus dinamis, dan rakyat juga belum tahu masing-masing program dari kandidat calon presiden, karena juga belum masa untuk sosialisasi dan kampanye.
Dan kita ingin menjelaskan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya kepada rakyat tentang hal-hal yang terkait dengan program dan narasi besar bahwa Pak Ganjar Pranowo adalah kandidat yang pantas untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Saya kira itu. Terima Mas kasih. Bima, berarti confirm memang hanya wacana ya? Saat ini masih menjadi wacana dari hasil survei yang kemarin Pak Said Abdullah itu menjawab pertanyaan dari media, dari hasil survei yang saya justru tidak atau belum mendapatkan kejelasan. Ada survei yang menggandengkan antara Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Anies Baswedan, juga dengan Pak Prabowo dengan Mas Gibran misalnya, juga ada Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Erick Thohir misalnya. Tapi kenapa tidak ada survei antara Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan? Ini yang menurut saya perlu supaya masyarakat juga lebih mendapatkan masukan wawasan dari persepsi publik yang ada. Tetapi partai politik perlu memperhatikan hasil survei. Tetapi yang mengubah hasil survei adalah kerja-kerja politik atau kader partai dan relawan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Mas Bima, ini menanggapi hasil survei, berarti pernyataan Pak Said Abdullah itu. Nah, tapi tadi Mas Said SMRC juga sempat menyebut bahwa ini dilontarkan kemarin ketika rame kubu sebelah sedang membentuk koalisi besar itu. Apakah memang upaya PDIP untuk memecah isu mungkin? Supaya fokusnya tidak ke satu baca pres? Pak Sekjen sudah meluruskan bahwa PDI Perjuangan saat ini konsentrasi untuk lebih mensosialisasikan. Ya, kita tidak ingin elektabilitas seorang calon presiden itu hanya karena satu kedekatan kepada salah satu figur, walaupun pengaruh Pak Joko Widodo masih sangat tinggi, tapi kita juga ingin ngetes kandidat kita sendiri, Pak Ganjar Pranowo ini, sejauh mana persepsi publik itu melihat sosok calon presiden yang kita usung ini benar-benar mendapatkan popularitas dan elektabilitas. Nah, pengaruh-pengaruh tentang kedekatan, termasuk pengaruh-pengaruh Pak Joko Widodo sebagai seorang presiden yang diusung 2 kali oleh PDI Perjuangan, ini masih sangat tinggi. Hampir sebagian besar pendukung Pak Joko Widodo adalah juga menginginkan adanya kandidat Pak Ganjar Pranowo daripada Pak Prabowo. Nah, kemudian hal-hal yang terkait dengan lontaran-lontaran publik yang sekarang ini sangat seksi ya, membicarakan misalnya soal Pak Prabowo dengan Mas Wali Gibran itu, atau kedekatan yang begitu dekat antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu menurut saya hanya gimmick-gimmick politik saja dan dansa-dansi yang terus berubah-ubah. Tapi political bonding dan juga standar ideologi yang kita pakai, saya sangat yakin bahwa antara Ibu Mega, antara Pak Joko Widodo dengan Pak Ganjar Pranowo sama sekali tidak ada sesuatu perseteruan atau kontradiksi yang saat ini diglorifikasi oleh masyarakat. Ada perbedaan pendapat, tetapi antara Bu Mega dan Pak Joko Widodo adalah seperti ibu dan anak. Kadang memang ada beda pendapat, tapi tidak pernah ada beda pandangan. Saya kira itu. Solid ya. Kenapa Mas Iqbal ketawa? Ya, pada faktanya ada beda pandangan. Apa? Misalnya apa? Ya, kemana-mana sekarang lebih sering bersama Prabowo daripada Ganjar. Ini kan masyarakat bisa melihat. Tapi saya melihat bahwa memang seharusnya, lagi-lagi kami menekankan bahwa harusnya Pak Jokowi netral. Karena apa? Karena ketika dia berpihak kepada salah satu atau 2 calon, nanti belum tentu yang 1-2 itu yang menang. Sehingga menimbulkan nanti dendam, menimbulkan friksi lah. Alangkah baiknya semua dirangkul. Kalau yang dikunjungi Pak Prabowo, ya apa salahnya sekali-sekali termasuk mengunjungi Mas Anies Baswedan. Betul dong, ngajak makan bareng ya kan, walaupun sudah tidak menjabat lagi, sehingga masyarakat nih enak, wah ternyata presiden kita ini negarawan nih, semuanya dirangkul. Tapi kalau hanya 1-2 saja, apalagi dengan terang-terangan mengatakan cawe-cawe, itu menurut saya sih tidak negarawan. Tidak negarawan. Mas Fauzi? Mbak, saya sepakat kata netral. Presiden Jokowi harus netral, saya kira itu. Tetapi Pak Joko Widodo tidak netral.
karena dia adalah orang yang lahir dari kader partai. Sebagai presiden, saya sepakat karena ini adalah fungsinya adalah sebagai kepala negara, dia harus mengayomi dan dekat dengan semua kandidat, tidak banjir-banjir. Tetapi sebagai Joko Widodo, kalau tidak netral, itu tidak mungkin seperti halnya yang berlaku di Partai PKS. Pak Aher adalah gubernur Jawa Barat, itu netral. Tapi Pak Aher sebagai kader Partai PKS di dalam Pilkada Jawa Barat pasti tidak netral, saya kira itu. Mas Bima, jadi Jokowi sebagai kader PDIP sah-sah saja tidak netral. Itu maksudnya di dalam, pernyataan Mas Bima tadi. Personalnya. Tapi instrumen kenegaraannya harus netral. TNI, Polri, Kejaksaan, instrumen-instrumen ini tidak boleh diintervensi oleh seorang Joko Widodo. Ya. Tapi Presiden sebagai kepala negara menjalankan amanah demokrasi ini harus benar-benar netral. Saya kira itu. Jadi nggak akan pernah netral. Nah, makanya ini karena satu pribadi yang sama, gimana posisi dan perannya? Silakan Mas Fauzi. Ya, apa yang disampaikan sahabat saya Arya Bima, ya kita sepakat lah, dan itu menjadi pemakluman lah pada posisi sebagai kepala negara, sebagai presiden memang harus netral. Sebagai kader PDI Perjuangan, itu hak PDI Perjuangan. Kan yang menjadi wacana kan seperti itu. Apakah kader PDI Perjuangan mendukung orang lain, itu tergantung daripada PDI Perjuangannya. Itu yang saya garis bawahi. Yang dipersoalkan sekarang Mas Iqbal kan ketidaknetralan presiden. Nah itu monggo-monggo aja, itu kan kritik dari teman-teman. Enggak, karena dulu ketika Pak SBY ketika Pak SBY menjabat presiden, PDIP sangat keras mengatakan presiden harus netral. Tapi sekarang begitu dia megang kekuasaan, dia malah nggak netral. Nggak apa-apa ya. Presiden harus netral, saya sepakat Mas Fauzi. Iya. Presiden harus netral. Pak SBY tidak netral. Pak SBY sebagai ketua Demokrat mendukung besannya. Oh, nggak mendukung, waktu itu tidak ada statement mendukung, waktu itu nggak ada itu. Mendukung. Dia tidak cawe-cawe, nggak declare cawe-cawe, saya cawe-cawe ya, nggak ada dia. Atas nama personal, dia mendukung atas nama personal, itu hak. Misalnya Pak Aher mungkin dukung PKS, itu hak, itu sebagai personal. Tapi sebagai kepala negara, sebagai presiden, dia wajib netral. Itu ada undang-undangnya. Kita pun menjaga itu. Kita pun menjaga, kita nggak mau. Bu Mega telah meneladani bagaimana pada saat menjadi presiden, fungsi kelembagaan kepresidenan harus netral sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara. Saya sepakat. Jadi nanti PD juga akan kritik sendiri kalau instrumen. Jadi Presiden Jokowi netral atau tidak? Ya nggak netral. Nggak netral. Mas Fauzi, jawabannya netral atau tidak? Kalau saat dia ini loh ya. Pribadi dia nggak netral. Harapannya kan netral. Idealismenya netral gitu. Tapi saat ini tuh netral atau tidak, itu pertanyaannya. Sebagai presiden dan kepala negara itu wajib netral, Mbak. Dia akan menjaga instrumen. Kalau dia sebagai presiden tidak netral, hancur republik ini. Nah, kalau dia sebagai Jokowi dan kader PDI Perjuangan, ya monggo dipersilahkan. Itu hak. Begitupun SBY, waktu itu zamannya SBY, dia mendukung besan dia sebagai personal. Itu hak. Tapi kalau dia sebagai personal, sebagai kepala negara dan para presiden, dia wajib netral. Tapi sebagai kader partai, dia harus bela partainya. Nah, itu sah-sah saja menurut kita. Iya, maksudnya Pak SBY juga masih izin untuk kampanye gitu. Itu sah-sah saja dan boleh. Oke. Mas Said menengahi. Pak SBY sebagai ketua Demokrat itu hak mempunyai kampanye. Kenetralan dan ketidaknetralan. Saya kira sangat jelas sebenarnya ya, Mbak. Sebagai presiden, sebagai presiden kepala pemerintahan tentu harus netral ya, tidak boleh menggunakan instrumen negara untuk kemudian mendukung salah satu calon. Tetapi sebagai pribadi saya percaya bahwa dia tetap seorang kader partai, dan itu terjadi di mana di Amerika misalnya, seorang presiden sebelumnya juga menyatakan dukungan ya secara eksplisit, bahkan berkampanye untuk calon-calon presiden dari partainya sendiri. Itu dilakukan Obama misalnya untuk mendukung Hillary Clinton. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang clear. Persoalannya adalah kalau ia menggunakan instrumen negara untuk kemudian mendukung. Dan kalau kita lihat sebenarnya Pak Jokowi sejauh ini yang membuat kita bingung sekarang, kalaupun dia tidak netral, sebenarnya dukungannya kemana? Kan kita tidak ada kata clear dari Pak Jokowi sebenarnya dia mendukung siapa. Kalaupun dia tidak netral, dukungannya kemana? Nah, ke Ganjar bukan, Mas Bima?
Nah, ini sebenarnya saya lanjutkan dulu. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai tokoh nasional itu membuka komunikasi dengan siapapun ya, terutama dengan Mas Anies. terutama dengan kelompok politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Jadi sebenarnya dari sisi itu cukup netral sebenarnya. Karena dia tidak membatasi komunikasi hanya dengan Pak Ganjar yang merupakan kader dari partai politiknya. Iya. Jadi sah-sah saja sebenarnya kalau bicara ideal harusnya netral, tapi sebagai kader itu ya namanya Pak Jokowi kader PDIP harusnya dukungannya ke Ganjar seperti itu ya Mas Bima ya? Ya, misalnya Pak Jokowi diundang di dalam Rakernas PDI Perjuangan atau diundang pada saat deklarasi Pak Ganjar Pranowo, ya itu sebagai kader PDI Perjuangan secara personal. Ya. Tetapi sebagai presiden kan saat ini dukungan itu kemana kan? Analisa publik kan kadang kacau. Pada saat mendatangi acara peresmian Pindad di Surabaya atau di Malang waktu itu saya lupa. Pak Jokowi naik mobil bersama Pak Prabowo misalnya. Nah kan publik juga langsung menilai bahwa itu adalah kedekatan yang dianalisa dengan berbagai dinamika ke Pilpres menjadi seolah-olah tidak netral gitu. Tapi saya percaya bahwa sampai hari ini relatif netral. Kalau toh Mas Iqbal ada kritik tentang peran Pak Jokowi yang tidak netral, sah-sah saja dan saya kira perlu disampaikan sebagai satu schooling politik dalam kita berdemokrasi. Iya. Itu Tapi kalau saya boleh menambahkan, hal. yang catatan kami adalah sebagai seorang negarawan, tentu saja semua kandidat itu punya peluang menang kok. Betul. Artinya kan ini kita nggak tahu takdirnya siapa. Alangkah baiknya juga dari sekarang sebagai presiden dan Mas Anies sebagai mantan menterinya, mantan gubernur DKI Jakarta juga disilaturahimi lah. Apa salahnya sih? Supaya rakyatnya adem juga. Saya jadi pengen nanya, kenapa apa jangan Mas Anies pengen ketemu Jokowi apa enggak? Maksudnya apakah juga ingin mendapatkan Jokowi effect, Mas Anies Baswedan? Bukan, saya ingin melihat menunjukkan bahwa harusnya presiden sebagai kepala negara memberikan kedamaian, memberikan semacam figur contoh kepada masyarakat. Kalaupun kami berbeda, kami tetap bersatu, kami tetap bisa bertemu, kami bisa tetap sarapan pagi, kami bisa tetap ngobrol. Sehingga tidak menunjukkan kebencian itu dalam tanda kutip ya, secara langsung. Dan ini sebagai sesuatu yang tidak elok di masyarakat. Kemarin presiden pidato kenegaraannya kan protes, kenapa masyarakat kita nggak punya akhlak, nggak beradab, menghina. Tapi kenapa tidak bisa sebagai presiden menunjukkan bahwa dia juga bisa berdamai dengan orang yang berseberangan dengannya. Seperti itu. Ini kan penting menurut saya. Ini kan sebagai contoh juga, akhlak juga. Bagaimana presiden humble, fleksibel, gaul dengan masyarakat walaupun beda pandangan. Tapi Mas Iqbal mungkin juga perlu dicatat bahwa sekarang ini kan posisi Anies Baswedan tidak lagi sebagai gubernur. Sementara Ganjar itu masih menjabat gubernur, Pak Prabowo juga masih menteri. Jadi kalau pertemuannya intens dengan mereka ini memang ya sebagai presiden tentu bekerja sama dengan para gubernur dan sebelum Anies Baswedan selesai masa jabatan juga kan ada sejumlah peristiwa di mana presiden ketemu dengan gubernur DKI Bagi kami Jakarta. tidak ada masalah dia punya kepentingan atau tidak. Yang penting bagaimana menunjukkan ke masyarakat bahwa dia tidak menunjukkan sesuatu yang menunjukkan gestur yang tidak suka. Kayak santai aja. Kalau beda-beda santai aja. Kami juga salaman. Saya sama saya Diman satu kampus ya bro. Gitu kalau berbeda santai aja gitu. Ini yang diinginkan masyarakat. Bahwa sehingga tidak ada lagi di bawah itu nanti terjadi apa yang terjadi di 2019. Kalau Pak Jokowi sebagai presiden, kepala negara, negarawan, dia bisa merangkul semua orang. Itu cakep banget. Mas Iqbal sebagai satu contoh waktu Formula E berbagai komponen masyarakat resisten termasuk PDI Perjuangan. Itu betul-betul kita kaget loh Pak Jokowi tiba-tiba mendatangi persiapan Formula E misalnya. Karena memang Formula E adalah program gubernur DKI yang juga ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya melihat pada hubungan fungsional Pak Presiden dengan gubernur sangat menempatkan diri yang waktu itu bahkan Mas Anies sudah menempatkan pada posisi-posisi yang berseberangan dalam berbagai segi kebijakan. Jadi betul tadi bahwa pada fungsi-fungsi pemerintahan kedekatan itu masih dalam interkorelasi relasi kuasa antara presiden dan gubernur maupun presiden dengan Menhan. Tapi bahwa kalau ada kritik-kritik monggo-monggo saja. Saya melihat sekarang ini persepsi publik apalagi di media sosial
kedekatan hubungan kerja dalam relasi kuasa antara Pak Presiden dengan Menhan dan Pak Presiden dengan Gubernur memang disorot menjadi satu dinamika politik praktis di dalam Pilpres. Ini yang terlihat demikian, Mas Iqbal. Dan yang mendekat itu apakah Pak Jokowi atau Mas Anies sendiri? Saya melihat ada sesuatu hal yang memang ini yang diambil posisi Mas Anies untuk tidak mendekat ke Presiden. Tetapi buktinya Mas Surya Paloh masih diajak makan pagi bersama Pak Joko Widodo. Waktu itu bahkan makannya itu cukup lama, 2 jam. Nanya cawapres bukan waktu itu ya. Nah, posisi waktu itu Pak Surya, Mas Bima, dan sampai sekarang kita 2 kali loh dukung Pak Jokowi. Dan sampai sekarang kita tetap mendukung pemerintahan Pak Jokowi sampai berakhir masa jabatan. Ya, betul kan? Pasca 2024 nanti dukungan Nasdem ke Anies itu kan wacana lain, Pak. Tapi kita dengan Pak Bima udah hampir 10 tahun kita bersama, suka dan duka dengan PDI Perjuangan gitu kan. Udah dalam hubungan dengan PDI Perjuangan. Dan ide sebenarnya Mas Bima, ide penyatuan Ganjar dan Anies ini bukan sekarang, bukan dari Pak Said, dari Pak Surya Paloh dulu. Kalau kita ingat kan, tapi publik langsung menolak. Ada sentimen publik, oh nggak setuju dan setuju. Nah sekarang wacana dukungan terhadap Pak Ganjar dan Pak Anies berwacana lagi dari kader PDI Perjuangan, Pak Said Abdullah, salah satu ketua DPP. Nah, ini kan respon netizen kan bagus. Cuma keseriusannya seperti apa ya silakan. Karena ide ini dari PDI Perjuangan ya kita nunggu respon dari PDI Perjuangan. Gak mungkin kita tiba-tiba saya dan kawan-kawan Nasdem dan PKS tiba-tiba datang ke PDI Perjuangan. Nah, gimana tuh tinggal nunggu Mas Bima mau ngelanjutin atau enggak nih? Sejauh mana gagasan dan ide ini menurut saya respon netizen juga bagus, meletakkan posisi Ganjar dan Anies di urutan nomor 1, disampaikan oleh tokoh sentral PDI Perjuangan. Kalau diseriuskan ya silakan. Kalau ada niat serius PDI Perjuangan harus segera bersilaturahmi dengan kita. Mas Fauzi, saya serius, klarifikasi, Ganjar Anies nggak masalah ya, bukan Anies Ganjar. Mas Fauzi. Halo. Halo. Ya, gimana? Iya. Ya. Jadi Ganjar Anies nggak masalah tadi ya, karena sentimennya positif. Bukan Anies Ganjar. Tadi kan Mas Fauzi sebelum Mas Bima bilang Anies tetap 1. Iya, kita kan, ini kan wacana publik. Wacana ini kan dari pendapat netizen disampaikan Mbak Tika. Tadi kan bagus, menetapkan pada rate pertama. Itu satu. Yang kedua, wacana ini disampaikan oleh senior Perjuangan, namanya Pak Said Abdullah, kebetulan satu komisi dan ketua Banggar. Yang ketiga, kami perjelas bahwa Nasdem tanggal 3 Oktober tahun 2022 mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Itulah yang terjadi di internal kita. Nah, wacana ini sebenarnya Mbak Tika bukan disampaikan oleh Pak Said pertama kali, disampaikan oleh Pak Surya Paloh kurang lebih 2 tahun yang lalu sebelum kita deklarasi Anies 3 Oktober 2022. Kita udah menyampaikan wacana ini, tapi respon publik, respon partai juga tidak ada sama sekali. Dan ide ini ide dari Pak Surya Paloh di awal-awal seperti itu. Iya, dan sekarang responnya kemana exposure-nya tinggi ya, Mbak Rustika ya? Ya. Selalu, pokoknya segala sesuatu yang sifatnya tuh kontroversial, mengejutkan gitu ya, terus itu pasti akan sangat tinggi gitu. Nah, terus netizen itu kadang-kadang apakah itu berarti negatif seterusnya atau enggak, itu enggak. Karena itu biasanya muncul karena reaksi sesaat gitu. Kaget aja gitu. Kayak waktu cawapres Gibran muncul, rame banget gitu. Naik turun, naik turun, naik turun gitu. Ya seperti itu. Jadi kadang naik, kadang turun gitu. Tergantung bagaimana kemudian para elit ini mewacanakan ini mau lanjut atau enggak gitu. Oke, baik. Mbak Tika, saya mau balik lagi ke Mas Bima. Mas Bima, tadi sempat disebut juga dari survei SMRC ya, Mas Said ya. Elektabilitas Ganjar saat ini sedang di atas ya, lagi nomor 1 mengungguli 2 baca pres lainnya. Tapi merasa nggak sih Mas Bima kalau saat ini PDIP tuh di dalamnya seperti sedang digerogoti. Dengan isu yang terakhir ya, Budiman Sujatmiko yang sudah kemarin malam sudah keputusan DPDIP sudah dipecat. Nah, kemudian ada sejumlah projo yang juga mendukung Prabowo Subianto, misalnya ada Projo Bengkulu, Projo Sulawesi Tenggara. Nah, di tubuh PDIP sendiri saat ini situasinya seperti apa sih? Oh ya, kalau di PDI Perjuangan sebagai satu organisasi itu selalu menerapkan
disiplin partai, apalagi kalau ada perilaku kader yang membuat konstruksi di publik dan tentunya berdampak pada konstruksi di internal partai. Itu pasti, karena bagaimana penegakan disiplin ini kan perlu, karena kerja organisasi ini tanpa ada satu keseperpakan dan kekompakan hal yang dihadapi dengan berbagai tantangan ke depan ini butuh ada satu kekompakan. Nah, kalau tentang Budiman kan saya tahu Budiman Sujatmiko ini kan orang yang paham betul tentang bagaimana orang yang harus sadar ideologi, sadar politik, dan sadar organisasi. Ya, dia harus bertanggung jawab dan sembodo. Seharusnya dia sendiri mundur. Dia tahu kok. Dia juga paham betul mengenai hal yang menyangkut masalah kejujuran organisasi, apalagi di PDI Perjuangan. Di dalam dinamika PDI Perjuangan ini, selama belum ada keputusan ketua umum, perbedaan pendapat antar kader itu sah-sah saja. Termasuk misalnya belum ada keputusan Pak Ganjar Pranowo yang diputuskan sebagai calon presiden, ya Budiman boleh mencalonkan, ya siapapun boleh mencalonkan, bahkan saya pun boleh mencalonkan. Tapi kalau sudah ada keputusan ketua umum, orkestrasi itu harus satu rapat barisan untuk semua berkonsentrasi untuk ikut memenangkan. Tidak ada persoalan lepas atau tidak suka atau pendapat pribadi. Argumentasi kalau kepemimpinan yang populis atau kepemimpinan yang strategis itu adalah suatu dinamika yang harus didiskusikan dan diperdebatkan di internal partai. Kalau sudah ada keputusan partai, siapapun yang memang melanggar ketentuan dari keputusan partai pasti akan mendapatkan sanksi partai, ya, termasuk Budiman, termasuk saya. Ya. Nah, ini adalah suatu dinamika yang ditradisikan di dalam dinamika PDI Perjuangan, dan tidak hanya calon presiden, juga calon gubernur dan calon kepala daerah terjadi lompatan-lompatan perseorangan itu tidak hanya kali ini. Sejak Pilpres 2019, sejak Pilpres 2014, 2009 pasti ada dinamika yang semacam ini, adalah yang biasa. Juga terjadi di partai lain, tapi yang penting partai juga harus ada ketegasan, karena saat ini program instruksi ke bawah ke seluruh jajaran kader partai adalah mensosialisasikan sekaligus mengkampanyekan, ya, dari internal kader partai untuk Pak Ganjar Pranowo, bahwa ada orang per orang yang melakukan langkah-langkah kampanye terselubung, ya, untuk dekat, yang tentunya dalam analisa internal PDI Perjuangan membuat konstruksi yang tidak membuat produktif di internal maupun eksternal partai, pasti akan mendapatkan sanksi partai. Dan kemarin kita tahu kenapa pemecatan itu agak berlangsung lama, kami juga menunggu. Kita tidak ingin gimmick-gimmick itu kemudian diglorifikasi seolah-olah kembali lagi PDI diarogansikan, PDI tidak demokratiskan. Demokrasi yang ada di PDI Perjuangan adalah demokrasi yang dikemas dalam kesadaran ideologi, kesadaran politik, dan kesadaran organisasi di dalam berpartai. Kita hormati kalau Budiman akan jadi wakilnya Pak Prabowo atau akan pindah ke Gerindra, itu akan lebih terhormat daripada dia nunggu dipecat dan nanti akan play victim seolah-olah terdolimi. Hal yang semacam ini saya kira tidak bagus, dan saya tahu Budiman paham betul soal itu. Saya kira itu. Baik, kita sudah melihat tadi Mas Said ada sejumlah dukungan ya kader PDIP Projo yang mulai balik arah. Apakah ini ada upaya untuk memecah suara PDIP maupun suara dukungan bagi Ganjar? Saya kira bisa dibaca demikian ya, kalau kita misalnya lihat bahwa dukungan dari Budiman Sujatmiko misalnya itu dibuat sedemikian meriah gitu ya, dan dilakukan di Semarang. Saya kira memang itu bagian dari upaya untuk melakukan penetrasi ke kandang lawan. Dan sebenarnya ini tidak hanya sekali ini saja dilakukan. Pada pemilu yang sebelumnya 2019 juga ada upaya semacam itu, membuat posko atau kantor pemenangan Pak Prabowo Subianto di Solo ketika itu. Jadi ini bagian dari, saya kira bagian dari strategi
untuk memecah suara lawan yang biasa dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi saya kira bisa dibaca demikian. Tetapi yang menarik adalah bahwa PDI Perjuangan mengambil langkah yang saya kira cukup tepat ya, memberhentikan Budiman Sujatmiko. Setelah sebelumnya juga sempat dipanggil ya ketika kasus ketemu dengan Prabowo Subianto. Hal yang sama dilakukan untuk kader-kader PDIP yang lain. Sebelumnya juga ada Effendi Simbolon juga dipanggil dan seterusnya. Tapi kan tidak dilakukan pemberhentian karena yang belum secara eksplisit menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto atau kepada tokoh lain di luar Ganjar Pranowo. Tapi ketika melakukan deklarasi, saya kira memang tepat sekali yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Ini penting untuk menjaga moral partai dan juga para pendukung Ganjar Pranowo bahwa dukungan dari PDI Perjuangan ini tidak main-main kira-kira. Dukungan partai ini bukan tidak serius, ini serius sekali karena itu seluruh kader perlu komit untuk mendukung calon yang mereka sekarang usung. Karena kan ada wacana berkembang di luar sana bahwa PDI Perjuangan tidak solid. Ada sejumlah kadernya yang ke tokoh lain. Katakanlah bahkan Joko Widodo atau anaknya gitu ya sempat dekat dengan Prabowo Subianto. Nah, keputusan PDIP untuk kemudian memberhentikan Budiman Sujatmiko, saya kira itu juga semacam signal gitu ya, sinyal kepada bukan hanya kepada kader PDI Perjuangan, tetapi saya kira juga signal ke publik bahwa partai ini solid lah kira-kira. Kalau ada yang keluar dari itu, maka ya mereka berada di luar, kira-kira begitu ya. Oke, Mbak Tika kalau di medsos melihatnya seperti apa? Kan tadi sudah disebut ya ada sejumlah kader PDIP yang dikait-kaitkan dengan kubu lawan, Prabowo Subianto, Effendi Simbolon, Budiman Sujatmiko, bahkan sebelumnya ada Gibran. Ya. Nah, bicara soal tadi glorifikasi. Nah, jadi kalau kita bicara dengan data, dalam 1 minggu terakhir itu memang postingan terkait sama manuver Budiman Sujatmiko itu terbanyak dibandingkan dengan isu yang lain. Dia ada 7.511 tapi dengan engagement yang justru lebih kecil dibandingkan dengan Ganjar Anies. Jadi 33.655. Itu adalah isu terbesar dan kita menarik sebenarnya ketika kita bicara terkait sama Budiman Sujatmiko. Karena sebenarnya ternyata popularitas Budiman Sujatmiko itu justru melambung ketika dia memutuskan untuk pindah dan bergabung mendukung Prabowo gitu. Dan ini adalah sebuah langkah yang dianggap sangat mengejutkan gitu ya, terutama bagi aktivis gitu ya, berbagai pihak gitu ya. Bahkan sehari sebelum Budiman ketemu dengan Prabowo, dia masih menggunakan jaket PDIP di liputan 6 SCTV juga gitu, sehari sebelumnya. Oke, nah kebetulan kami juga melakukan riset terkait sama Budiman Sujatmiko dan hubungannya dengan PDI Perjuangan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 dan ternyata Budiman tidak begitu aktif diberitakan atau terkait dengan PDI Perjuangan kecuali di tahun 2021 di mana pada saat itu Budiman Sujatmiko namanya muncul karena dia diangkat sebagai komisaris di PTPN 5 di mana media itu juga memframing gagal menjadi anggota DPR, Budiman Sujatmiko diangkat jadi komisaris. Kemudian yang kedua itu terkait dengan polling citra opini yang menyatakan bahwa Budiman Sujatmiko adalah salah satu kandidat capres urutan keempat gitu. Menurut polling tersebut gitu, sehingga isu atau nama terkait sama Budiman Sujatmiko muncul juga. Kemudian yang ketiga adalah dia bicara soal mengklarifikasi terkait dengan TNI dan PKI dan yang agak ramai adalah terkait dengan proyek Bukit Algoritma yang membutuhkan dana sebesar 18 triliun dan diklaim tidak menggunakan dana APBN. Nah setelah itu isunya memang langsung turun gitu. Nah kemudian kalau kita lihat ada 3 nama yang selalu disebut bahwa dia dikait-kaitkan dengan jangan-jangan mau berubah gitu kan, ada 3 nama. Nah di situ kita bisa lihat dari data bahwa ternyata 3 nama tersebut yang sering disebutkan adalah Gibran, kemudian Budiman, dan ketiga adalah Effendi Simbolon. Dan kita bisa melihat dengan data bahwa ternyata kalau dilihat dari 3 nama tersebut, engagement tertinggi terkait dengan 3 nama adalah Gibran, dan kemudian Budiman Sujatmiko, dan terakhir adalah Effendi Simbolon. Oke, itu dia pemaparan Mbak Tika. Terima kasih Mbak Tika. Nah, sebelum menutup Liputan 6 Talks pada sore ini, saya ingin bertanya kepada Bapak-Bapak untuk menjawab judul Talks kita pada sore ini. Ganjar Anies bersatu, siapa mau? PKS mau? Ya.
Mau kalau Anies presidennya. Jadi mau kalau Anies Bisa Ganjar. dipertimbangkan lah, bisa dipertimbangkan. Tanda bintang ya, syarat dan ketentuan berlaku. Mas Fauzi, Ganjar Anies bersatu siapa mau, Nasdem gimana? Mau? Ya kalau idealnya itu karena kita udah deklarasi Anies sebagai presiden, ya kalau Ganjar mau sebagai wapres ya kita pertimbangkan, Pak. Baik, Mas Bima, Ganjar Anies bersatu siapa Kalau mau? PKS pengen jadi presiden, Ganjar itu wakil, itu diplomasi PKS menolak. Itu aja. Iya, Diplomasi mungkin, PKS itu menolak. mungkin ini. itu Mungkin lah. menolak karena kan sesuatu yang tidak mungkin. Itu bentuk penolakan cara diplomasi PKS, ya. Penolakan Saya melihat halus bahwa, ya? Penolakan. Kalau Anies pengen presiden, wakilnya Ganjar, itu kan kemampuan Mas Iqbal untuk menolak sebenarnya tidak setuju. Ada dinamika publik yang menginginkan pasangan Ganjar Anies. Saya kira itu. Demikian juga PDI Perjuangan sampai hari ini kalau ada yang menginginkan Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies itu bergabung menjadi capres dan cawapres, sampai hari ini itu hanya sekedar mitos. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mas Arya Bima, politisi PDIP, Mas Fauzi, politisi Nasdem, dan juga Muhammad Iqbal, juru bicara PKS. Terima kasih Mas Iqbal, dan juga tentunya pengamat politik SMRC, Mas Said, dan Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Terima kasih luar biasa talks kita pada sore ini. Terima kasih. Mas. Dan tentunya memang masih banyak sekali ya itu ya wacana, dan tentunya keputusannya masih akan Oktober, November. Nah, sampai selama itu pula artinya segala sesuatu masih sangat dinamis dan segala peluang masih bisa terjadi. Saya Skolastika Silvia, terima kasih sudah bergabung dalam Liputan Amtel. Salam SCTV. Fatika. Ya.